Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriel Grenatan Krisna Alilo, nomor absen saya nomor 12. Saya berasal dari kelas 10C. Berdirinya saya di sini untuk mengerjakan tugas perlindungan hutan saya yang berjudul mengategorisasikan kegiatan perlindungan kawasan hutan dari kerusakan akibat hama. Hama adalah semua organisasi hidup yang tergolong jenis serangga atau satwa yang dapat menimbulkan kerusakan pada biji, bibit dan tanaman yang secara ekonomis berarti disebut hama. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga hama pada pohon atau tegakan hutan dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan secara langsung. Contohnya mematikan pohon, merusak sebagian dari pohon, menurunkan pertumbuhan pohon atau tegakan, dan merusak biji dan buah. Yang kedua, secara tidak langsung. Contohnya, mengubah suksesi atau komposisi tegakan, menurunkan umur tegakan, mengurangi nilai keindahan, dan membawa penyakit. Penggolongan jenis-jenis serangga hama didasarkan kepada bagian-bagian pohon yang diserang, yaitu 1. Serangga hama perusak daun. Jenis serangga perusak daun termasuk dalam ordo Lepidopetra. Jenis-jenis serangga hama yang merusak daun dari ordo Lepidopetra adalah ulat kantong, ulat pemakan daun yang menyerang akasia. B. Meliona salis, ulat pemakan daun yang menyerang tusam. C. Paliga damastesalis, ulat pemakan daun yang menyerang jati atau dikenal dengan Thea defoliator. 2. Serangga hama penggerak kulit. Bagian yang dirusak adalah kulit pohon, bagian dalam sampai ke kabium. Lubang gerakan serangga dapat merusak atau memotong jalan transport bahan nutrisi pada pohon yang dikirim dari daun ke akar. Apabila kerusakan yang timbul sampai melingkari pohon, akan menghambat sama sekali aliran nutrisi yang mengakibatkan kematian pada pohon. Serangga penggerak kulit pohon biasanya termasuk dalam ordo Coleoptera. 3. Serangga hama perusak batang, pohon dan kayu. Kerusakan berbentuk lubang-lubang mempunyai bermacam-macam ukuran dan bentuk. Lubang-lubang dapat dijumpai baik pada kayu, batang, dan cabang yang masih hidup maupun pada balok-balok kayu kering. Beberapa jenis serangga dewasanya hanya merusak pohon sehat. Jenis lain merusak pohon merana. Jenis-jenis serangga hama perusak batang antara lain yaitu jenis Excitrocera festiva dan X globusa dari ordo Coleoptera. Keduanya merupakan kumbang penggerak batang yang menyerang segon. B. Neotermes tectonae atau inger-inger dari ordo Isoptera yang merupakan hama penting pada jati. Bagian batang yang terdapatnya koloni inger-inger di bagian dalamnya berlubang-lubang sehingga kayu batang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. C. Zeuxera coffeae, ordo Lepidoptera, disebut juga hama penggerak batang merah atau red borer. Hama ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah dalam gejala berupa pembengkakan batang pokok pada luka bekas gerakan. D. Dioricitria rubella, ordo Lepidoptera, adalah
menyengat yang menimbulkan kerusakan paling parah pada tanaman tusam. Hama ini meletakkan telur pada batang muda dan telah menetas. Larva akan membuang lubang bisikan dan masuk ke dalamnya sehingga inang mengalami mati pucuk. 4. Serangga penghisap cairan. Kerusakan yang ditimbulkan berbentuk noda-noda perubahan warna, salah bentuk, atau terhentinya pertumbuhan-tumbuhan pada bagian-bagian tertentu, misalnya daun atau cabang. Serangga penghisap cairan pohon hampir semua termasuk ordo Homopetra atau Hemipetra yang dapat merusak pada stadium atau dewasa. Hal ini karena tipe mulut kedua ordo serangga ini termasuk tipe penusuk atau penghisap. Jenis-jenis serangga hama yang termasuk ordo Homopetra yaitu Lawana candida yang menyerang bagian jenis pohon dan Acaudalerodes rajhipora yang menyerang bagian pohon lamtoro. 5. Serangga perusak pucuk dan ranting. Kerusakan yang ditimbulkan akibat kuncup dan ranting digerek oleh serangga kelompok ini. Ini adalah bagian tumbuhan tersebut menjadi berlubang-lubang. Oleh karena kuncup merupakan bagian pohon yang tumbuh memanjang, maka serangga perusak kuncup dan ranting sangatlah merugikan. Kerusakan paling berat ialah bila serangga menggerek ke dalam pucuk daun. Jenis-jenis serangga perusak pucuk dan ranting meliputi: A. Ulat penggerek pucuk yang menyerang mahoni. 6. Perusak anakan. Pada umumnya, bagian dari seluruh anakan merupakan makanan yang sangat digemari oleh bermacam-macam serangga karena bagian itu masih muda dan lunak. Serangga perusak anakan pada umumnya termasuk dalam ordo Orthoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, atau Isoptera. 7. Serangga hama perusak akar. Pada umumnya bagian akar yang dirusak adalah ujung akar tanaman muda yang merupakan bagian yang lunak. Serangga perusak akar biasanya termasuk stadium larva ordo Coleoptera. Dari ordo ordo Isoptera jenis rayap menyerang akar jenis aksia dan tusam. Kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan. Kegiatan perlindungan hutan dari hama hutan berupa kegiatan pengendalian serangga hama yang dikenal sampai saat ini ada beberapa cara, yaitu sistem silvikultur. Pengendalian secara silvikultur adalah usaha menciptakan tegakan hutan dan lingkungannya yang tidak disukai hama. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan jalan: A. Mengatur komposisi tegakan atau hutan campuran. Di samping itu, hutan campuran dapat memberikan kestabilan keanekaragaman hayati yang lebih besar dibandingkan hutan sejenis, sehingga keseimbangan alami lebih terjamin. B. Mengatur kerapatan tegakan, yaitu dengan mengatur jarak tanaman yang bertujuan mengurangi ketersediaan makanan antar ruang untuk jangka waktu yang sama. Jarak tanaman yang digunakan untuk menentukan keadaan mikrohabitat yang akan berpengaruh bagi kehidupan serangga hama dan musuh alaminya. C. Mengatur kesehatan pohon. Pohon yang sehat akan lebih mampu menahan serangga berbagai jenis spesies serangga hama. D. Mengatur umur tegakan. Prinsipnya menciptakan kondisi yang tidak sesuai
bagi kesinambungan tersedianya pakan bagi serangga hama pada suatu tempat. Menahan jenis pohon yang tahan. Jenis pohon tahan hama diperoleh melalui pemulihan tanaman. 2. Secara fisik atau mekanik. Pengendalian secara fisik yaitu pengendalian dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk mematikan atau menekan perkembangan populasi serangga hama. Di antaranya dapat dilakukan dengan mengubah suhu, kadar air, dan cahaya. Pengendalian mekanik bertujuan untuk mematikan serangga hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat. Hal ini dapat dilakukan dengan merusak habitat serangga, memasang perangkap, mematikan dengan tangan atau alat, memagari tanaman, dan menangkap dengan pengisap. 3. Secara hayati atau biologi. Pengendalian hayati adalah pengatur kepadatan populasi organisme oleh musuh-musuh alaminya, sehingga tingkat kepadatan rata-rata organisme tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diatur oleh musuh alamnya. Pengendalian ini dilakukan antara lain dengan melepaskan musuh-musuh alaminya, yaitu parasitoid dan predatornya, menggunakan peraturan perundang-undangan. 5. Mengendalikan secara genetik. Pengendalian secara genetik yang sudah cukup banyak digunakan adalah menggunakan jantan mandul. Pengendalian ini dilakukan dengan cara membiarkan serangga hama, kemudian yang jantan dibuat mandul dan dilepaskan dalam jumlah besar agar bercampur dan bersaing dengan serangga jantan populasi di alam bebas untuk mencari pasangan. Ada beberapa persyaratan yang dipenuhi agar program edukasi menggunakan jantan itu berhasil, yaitu serangga yang dieradikasi harus dapat dikembangbiakkan secara massal di dalam laboratorium. B. Harus ada uji terlebih dahulu bahwa jantan mandul yang dilepaskan tidak merugikan kepentingan manusia. C. Perlu memperhitungkan jumlah populasi jantan mandul yang akan dilepaskan pada suatu daerah tertentu. D. Diusahakan jantan dan betina bercampur terpencar dalam area yang luas sebelum kopulasi. Jantan mandul tetap tinggi vigornya dan mampu bersaing dengan jantan normal di alam. Betina hanya berkopulasi satu kali selama seumur hidupnya. G. Populasi yang dibentuk terisolasi secara ilmiah. 6. Pengendalian kimiawi dengan insektisida. Cara penggunaan insektisida dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut: A. Pencelupan, B. Penyemprotan, C. Pengabutan, D. Pengasapan, E. Penghembunan, F. Pengumpanan. 7. Pengolahan hama terpadu atau PHT. Konsep PHT yang semula hanya mengombinasikan pemberantasan hayati dan kimiawi pada perkembangan selanjutnya memadukan teknik taktik pengendalian hama yang dikenal, termasuk di dalamnya pengendalian secara fisik mekanik, pengendalian hayati, pengendalian silvikultur, pengendalian secara genetik, pengendalian menggunakan bahan kimia, dan cara pengendalian hama lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.